Kak Rian, apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia itu, Kak Rian, adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk teman-teman mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta di Solo ini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Gendiers. Kembali lagi di podcast episode yang kedua. Nah, yang kemarin episode pertama kita telah berbincang asik mengenai benefit ketika menerima beasiswa Bank Indonesia. Kali ini kita berbicara apa sih beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Tentunya teman-teman pasti pengen mengenal lebih jauh apa sih beasiswa Bank Indonesia itu. Nah, kali ini saya Rian Alfia Farah akan ditemani oleh para narasumber yang kece-kece. Kali ini saya ditemani oleh dua orang pria yang lumayan ganteng. Yang pertama, dia merupakan Ketua Wilayah Genbi Solo 2023. Dan yang kedua akan ditemani oleh Ketua Komisariat Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Siapa dia? Langsung kenalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kak siapa ini? Kak Rian. Kak Rian juga. Dengan Kak Rian juga. Yang sini Rian Arya Farah, yang sini Rian Dwi Prayoga. Rian Dwi Prayoga. Yang sini pakai I, yang sini Tanpa I. Seperti itu. Oke, Kak Rian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Rian sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Semangat ya, Kak? Oke, sebelum ke narasumber yang kedua, aku pengen kenal lebih jauh sama Kak Rian. Kak Rian ini dari jurusan apa, terus fakultasnya apa, gitu aja dulu deh. Oke, saya dari jurusan manajemen, Kak Rian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk tahun ini Kak Rian menjabat sebagai apa? Untuk tahun ini di periode kedua saya di Genbi ya, Kak, saya diamanai menjadi ketua wilayah di Genbi Solo periode 2023. Nah, catat tuh. Yang Rian pakai I, ketua komisariat Win. Yang Rian gak pakai I, itu ketua wilayah. Ya, catat ya para Gendiers, karena kita akan membahas apa itu beasiswa Bank Indonesia kali ini. Jadi catat, ya penting itu. Oke, lanjut ke siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Doni Mustaqim. Doni Mustaqim. Iya. Oke. Pakai K, nggak pakai Ki. Nggak penting juga kan? Oke, panggilannya Doni. Doni. Kak Doni ini jurusannya apa? Terus fakultasnya apa? Oke, saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Wow, Fakultas Pertanian. Agroteknologi. Dengar sih, agroteknologi itu jurusan yang berkecimpung di pertanian. Ini baru pertama kali loh menemuin ketua wilayah, ketua komisariat yang berkecimpung di jurusan agroteknologi. Di mana lagi kalau gak di Genbi Solo 2023. Tapi sebelum ke Genbi Solo lah, ini udah spill dikit-dikit nih. Nah, tentunya di sini nanti Kak, aku pengen kepo sih apa sih beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Tapi sebelum ke situ, aku pengen bincang asik sih sama Kak Ria sama Kak Doni juga. Kesibukan dari Kak Doni sendiri dulu deh. Apa kali? Untuk kesibukan saya sendiri ya kan, kan ini udah lumayan masuk semester tua. Mungkin ya persiapan buat kirim judul kayak gitu. Oh, judul. Terutama juga ikut di komunitas Bank Indonesia juga. Genbi sendiri. Genbi sendiri. Jangan skill dong. Oh iya dong. Tahan dulu. Nanti kan aja lah. Biar teman-teman gamer juga Penasaran juga gitu. Oke, jadi kesibukannya kuliah pastinya. Karena udah semester 2 mau ngajuin judul juga fokus di di komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Gitu dong. Namanya skill dulu. Oke, lanjut ke Kak Rian. Kan kalian sekarang dimana oleh penerima Bank Indonesia untuk menjadi ketua wilayah penerima beasiswa Bank Indonesia Solo 2023. Nah, kesibukan kalian sendiri itu apa sih? Oke, kalau untuk kesibukan sendiri ya, Kak, kurang lebih sama seperti Kak Doni. Karena kan kita juga berada di semester yang sama, di semester 6. Jadi untuk saat ini
itu persiapan terkait dengan lulus nanti mau apa saja yang disiapkan yang kita harus siapkan dari sekarang. Tapi kan selain itu karena memang sudah diamannya beberapa wilayah kan, ini nih yang harus saya fokuskan. Jadi di saat ini saya mempunyai kesibukan di BNB Solo untuk bagaimana caranya nih dengan Kak Doni, Kak Rian dan juga ketua komisariat biar BNB Solo periode ini tuh lebih baik gitu ya Kak, lebih maju lagi gitu kan. Itu kesibukan kalian sendiri. Tentunya sama sih kayak Kak Doni. Jadi 11-12 mengenai perkuliahan karena beliau juga mahasiswa juga tentunya disibukkan oleh tugas-tugas dan mungkin karena sudah semester 6 jadi agak persiapan untuk menuju next step di perkuliahannya. Itu juga perlu persiapan juga. Kedua, karena dia menjadi ketua wilayah tentunya nanti akan bekerjasama dengan ketua komisariat yang lainnya juga seperti itu. Oke, karena saya sudah tahu kesibukan dari Kak Doni sama Kak Rian. Sekarang nih episode pertama kemarin Kak, saya bertemu dengan Kak Claudia sama Kak Wahid yang menjelaskan kita membicarakan mengenai benefit ketika kita menerima beasiswa Bank Indonesia. Faktanya Kak, saya yakin sih yang mau daftar beasiswa itu banyak sekali. Di UIN sendiri itu nanti mungkin hampir 1000-an. Hampir 1000 ya Kak. Baru pendaftar itu ya. Baru pendaftar. Belum ditutup juga. Belum ditutup itu. Luar biasa. Ternyata teman-teman kan pasti pengen tahu apa sih beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Pasti. Terus nanti ketika penerima beasiswa Bank Indonesia itu udah masuk, terus mau digimanain, mau kemana, lingkupnya itu gimana, namanya apa, nanti kan bisa dijelaskan oleh kakak-kakak yang di sini. Nah, di sini podcast kali ini kita akan membahas mengenai itu kan. Nanti saya bertanya kepada Kak Rian dulu deh. Kak Rian, apa sih beasiswa Bank Indonesia itu? Oke. Jadi kemarin di episode pertama itu udah tahu ya Kak benefitnya apa saja. Nah berarti kan harusnya teman-teman udah mantep nih Pak dapat benefit ini. Tapi biar lebih mantep lagi Sobat Gamers akan kita kasih tahu terkait dengan apa itu beasiswa Bank Indonesia secara lebih dalam ya Kak, agar lebih tahu juga oh nanti ketika aku masuk ke sini tuh aku mengikuti ini gitu ya Kak. Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia itu Karian adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk teman-teman mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta di Solo ini Kak. Oh, di Solo berarti ada kualifikasinya dong. Maksudnya kampus apa aja, PTN mana saja atau PTS mana saja yang bisa mendapatkan beasiswa itu. Tentunya. Nah, saya pengen tanya ke Mas Doni nih. Tadi kan sudah jelaskan nih mengenai PTN, PTS yang bisa untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, Kak Doni sendiri PTN mana sih dan PTS mana sih yang bisa menerima beasiswa Bank Indonesia itu? Untuk PTN yang ada di Solo sendiri itu ya yang dapat mendaftar sebagai beasiswa Indonesia sendiri itu ada di UNS terutama, ada UIN itu ada PTN yang ada di Solo. Okay. Terus ada PTS juga itu Unisri, UMS sama UTP. Itu sih. Berarti ada 5 ya? 5 kampus itu yang ada UNS, UNS, UMS, UIN, Unisri dan UTP. 5 udah? Iya. Ya 5 itu ada dan nantinya disebut sebagai 5 komisariat. Oh 5 komisariat. Oke sudah masuk nih, udah masuk pembahasan. Oke, tapi Kak aku mau kepo sih. Apakah 5 komisariat itu punya kuotanya yang sama rata atau gimana kalian? Oke, untuk kuota sendiri ya Kak, di 5 komisariat ini berbeda. Jadi nggak semua rata nggak. Di UNS sama UMS Kak, itu mereka memiliki kuota sebanyak 75 orang penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, lalu untuk UIN, UTP dan juga Unisri itu kuotanya sejumlah 50 orang penerima beasiswa Bank Indonesia. Dengan jumlah penerima di Solo Raya artinya sejumlah 300 orang. 300 orang dari 5 kampus. 5 kampus PTN tadi ya? Iya benar. Oke, nah sekarang berbicara mengenai 300 orang ini. Ketika 300 orang ini menerima beasiswa Bank Indonesia, nanti dikemanakan Kak? Nah, penerima beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa sih Kak? Mungkin Kak Doni sendiri bisa menjawab. Kan ada 300 orang ya, itu ada sebuah komunitas yang menampung 300 orang yang sudah menerima beasiswa dari Bank Indonesia sendiri. Itu namanya GNB, Generasi Baru Indonesia. Mungkin untuk teman-teman biar penjelasan
penjelasannya lebih jelas kan, lebih afdol juga jika ketua wilayah sendiri yang Oh gitu. menjelaskan. Boleh. Silakan Kak Ketua. Ya. Jadi seperti yang dijelaskan Kak Joni tadi, ya, bahwa saya nanti akan bergabung dalam generasi baru Indonesia atau yang biasa dikenal itu dengan nama Gen B. Apa sih Gen B itu? Gen B itu ya yang tadi Ya. Yang komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. oh, berarti mereka ketika udah lolos nih tahap-tahapnya, ketika mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia tentunya ada link, ada komunitasnya. Nah, komunitasnya namanya Gen B, Generasi Baru Indonesia. Nah, Jadi itu ya Kak, perlu banget nih di note sama teman-teman calon pendaftar. Jadi nanti ketika diterima nggak bingung lagi nih, wah aku nanti harus ngapain di mana? Oke, itu kan udah lengkap kan? Kak, karena udah lengkap, berarti nanti ketika kita udah menerima beasiswa itu, terus ada lingkupnya tadi komunitas Gen B, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh para Gen B sendiri. Tapi para penerima itu. begitu, tapi it's boleh disebut nggak sih kan itu? Boleh ya Kak? Boleh Kak ya? Boleh Kak? Oh, sedikit aja ya. Ngapain sih komunitas itu? Masa ya ketika udah menerima beasiswa Bank Indonesia, terus ada wadahnya komunitas tadi Gen B, terus nggak ngapain kan? Nggak afdol kan? Kayak cuma gitu loh. Kak. Mungkin Kak Rian bisa jawab. Oke, jadi teman-teman sobat Gen Bers, ketika nanti sudah menjadi penerima dan tergabung dalam komunitas Gen B, nanti akan ada banyak sekali kegiatan Kak yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan juga di samping itu Kak, sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia kita juga mempunyai peran nih Kak, peran menjadi seorang frontliner. Oh, berarti dijelaskan di episode pertama kemarin. Benefitnya. Oke, lanjut Kak. Frontliner. Mungkin diperjelas lagi di episode kedua ini ya Kak, masih menjadi dibahas di episode pertama. Untuk frontliner ini sendiri nanti dari teman-teman Gen B ini mempunyai peran untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia ke masyarakat umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebagai change agent. Jadi para penerima beasiswa nanti mempunyai peran untuk membawa perubahan sebagai role model di kalangan masyarakat di sekitar lingkungan mereka masing-masing. Yang ketiga nanti sebagai future leader. Jadi pemimpin di masa depan. Harapannya dari berbagai kegiatan yang ada, dari berbagai benefit yang didapatkan, pengembangan soft skill dan lain-lain, itu nanti para penerima beasiswa Bank Indonesia bisa menjadi orang-orang yang kompeten sebagai seorang pemimpin di masa depan di berbagai bidang. Amin. Wow, sangat dijelaskan, sangat lengkap oleh ketua wilayah dan ketua komisariat yang ada di sini. Teman-teman yang nggak ragu nih untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Nah, nanti Kak, kita juga perlu apa itu syaratnya. Kalau ini nggak boleh sepi. Nggak boleh dong. Karena ini akan dijelaskan di episode selanjutnya. Makanya stay tune di podcast Gen B Solo kali ini. Mungkin sebagai penutup, kalian mungkin menyampaikan satu patah dua patah kata untuk para pendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Silakan Kak. Terima kasih Karian untuk Sama-sama. waktunya. Jadi ketika kemarin teman-teman sudah mengetahui nih apa saja benefit yang didapatkan ketika menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia di episode pertama, maka kali ini harusnya teman-teman lebih yakin lagi untuk mendaftar. Ayo rame-rame daftar, ajak teman-teman kalian, jangan sampai kelewatan kesempatan emas untuk mengembangkan diri kalian bersama dengan Gen B Solo. Oke, karena kalian udah memberikan satu patah dua patah kata, sekarang lanjut ke Kak Doni untuk memberikan juga satu dua patah kata untuk para pendaftar beasiswa Bank Indonesia. Silakan Mas. Untuk para pendaftar beasiswa dari Bank Indonesia sendiri itu, yang penting kalian jangan takut mencoba, karena kalau kita tidak mencoba kan kita tidak tahu hasilnya juga. Nah. Mungkin itu sih satu patah kata dari saya.
Satu kalimat kak, satu kalimat itu. Oh iya, nggak apa-apa. Sama ini kak, nambahin dikit dari kak. Boleh. Itu lebih baik teman-teman menyesal karena Iya, mencoba daripada daripada tidak menyesal karena tidak mencoba. Gitu. Pokoknya teman-teman, tepuk tangan dulu dulu. Oke, terima kasih Kak Rian, terima kasih Kak Doni. Sebelum penutupan juga kita jargon terlebih dahulu dong. Boleh kan? Boleh. Boleh. Kalau saya bilang Genbi jawabannya apa? Energi untuk negeri. Genbi Solo. Handar Beni Rahayuning Nagari. Oke, Genbi energi untuk negeri. Genbi Solo. Handar Beni Rahayuning